Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Masih membahas tentang isim ghairu munsharif. Setelah pada sesi sebelumnya kita sudah membahas dua ilat atau dua penyebab yang bisa menyebabkan suatu kalimah isim itu menjadi ghairu munsharif alias tidak bisa ditanwin, dan ketika i'rab jar itu tidak bisa menggunakan kasroh, akan tetapi i'rab jarnya menggunakan fathah. Lalu pada sesi kali ini, pada materi yang ke-13 ini, kita akan melanjutkan ilat yang lain, yaitu yang berupa isim sifat. Akan tetapi sebelumnya, kita akan membaca terlebih dahulu seperti biasa kitab Al-Akhlaqul Banin sebagai media praktek kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa min 'adatihi, dan itu sebagian dari kebiasaan si Hasan. Hasan ini pada bacaan sebelumnya ini masih nyambung. Idza aroda, ketika menginginkan atau mengharapkan siapa Hasan an-nauma kepada tidur, ayyadhkuro, ini jadi subjek yang di belakang, supaya berzikir atau ingat siapa Hasan Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashkuruhu, dan bersyukur siapa Hasan kepada Allah, ala an hafidhahu, atas penjagaan Allah kepada Hasan, tula yaumihi, di sepanjang harinya Hasan, menjaga minal bala'i, dari bala, bilai, bahaya, wal adza, dan penyakit atau yang menyakitkan. Sumayakula, kemudian supaya berkata siapa Hasan, berdoa maksudnya, bismikallahumma ahya wa amut. Bismika, dengan menyebut namamu ya Allah, Allahumma ya Allah, ahya, saya hidup, hidup siapa saya, wa amutu, dan mati siapa saya. Wa idza qama, dan ketika berdiri atau bangun siapa Hasan, min naumihi, dari tidurnya si Hasan, yashkuru, bersyukur siapa Hasan Allah kepada Allah, ala nikmatin naumi, atas nikmat tidur. Wa yakulu, dan berkata siapa Hasan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, bagi Allah, sifatnya Allah alladzi zat, silahnya alladzi ahyana, yang menghidupkan siapa alladzi, siapa Allah, sama aja ini. Nah, kepada kita, ba'dama amatana, setelah mematikan siapa Allah pada kita, wa ilaihi, dan itu kepada Allah, an-nusyuru, tempat kembali. Oke, langsung saja kita kepada materi. Kemarin kita sudah membahas isim ghairu munsharif yang berupa isim alam. Sekarang melanjutkan materi penyebab satu kalimah dihukumi ghairu munsharif atau tidak bisa menerima tanwin, dan ketika i'rab jar tidak bisa menggunakan kasrah akan tetapi menggunakan fathah. Yang selanjutnya adalah isim sifat. Jadi selain isim alam, ada penyebab lain, yaitu berupa isim sifat, isim yang menunjukkan sifat, yang biasa dipakai untuk mensifati segala sesuatu. Jadi isim sifat itu ketika dia kebetulan mengikuti wazan fi'il, maka isim sifat itu juga dihukumi huruf munsharif. Contohnya kayak lafal ahmaro. Lafal ahmaro, asyaro, aswada, begitu. Ini sih sebenarnya sifatnya warna semua. Ahmaro yang merah, aswaro yang kuning, aswada yang hitam, akhdoro yang hijau, dan seterusnya. Nama-nama warna ini karena secara lafal dia mengikuti wazan fi'il, yaitu af'ala, akan tetapi secara makna dia merupakan isim sifat. Nah, jadi wazan fi'il ini yang kembali kepada lafal, secara makna yang kembali kepada maknanya adalah isim sifat. Karena lafal ahmaro ini punya dua unsur, maka dia dihukumi huruf munsharif. Tidak bisa menerima tanwin, dan ketika i'rab jar tidak boleh menggunakan kasrah akan tapi menggunakan fathah. Perlakuan untuk yang rofa dan nasab tentunya tidak ada pengaruh ya. Pengaruhnya cuma tidak bisa menerima tanwin, begitu saja. Lalu yang kedua adalah isim sifat bersama udul atau adal. Monggo yang biasa memakai adal boleh, memakai kata-kata udul boleh. Ada kebiasaan orang membaca ini udul atau adal. Contohnya kayak lafal masna, sulasa, ruba'a. Masna itu sebenarnya mengikuti wazan maf'ala,
Af'ala itu bukan wazannya fi'il ya. Sulasa, ruba'a, humasa, sudasa, sampai tusa'a. Ini maksudnya yang ketiga begitu, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud adalah setiap isim sifat yang mengikuti wazan maf'ala atau fu'ala. Ini jadi sebenarnya tidak khusus pada isim adat, akan tetapi isim-isim mengikuti wazan maf'ala, fu'ala, dan makna yang mengikuti wazan maf'ala dan fu'ala. Itu juga dihukumi huruf munsharif. Ini dalam konteks ini kenapa dikatakan ngudul? Kalau ini peralihan. Peralihan dari apa? Ketika masna, ini sebenarnya peralihan dari kata-kata isnaini. Ya, ketika sulasa, maka ini peralihan dari kata-kata salah satun, tiga, begitu. Rupa itu peralihan dari arbaatun. Jadi empat, begitu dikatakan rupa yang keempat, begitu akhirnya. Ini peralihan. Nah, lafal yang begini dikatakan ghairu munsharif karena secara lafal dia beralih, sebagaimana fi'il itu juga beralih, seringkali peralihan ketika ditasrifkan beralih begitu. Sebagai penyebab atau ilat yang kembali kepada maknanya, dia berupa isim sifat. Sehingga lafal sulasa, ruba'a, masna, atau semisalnya ini mempunyai dua ilat sehingga dihukum harum munsharif. Yang selanjutnya adalah ziyadah alif nun atau tambahan alif dan nun. Isim sifat contohnya seperti lafal sakrona atau sana. Lafal sakrona ini mempunyai arti yang mabok, begitu, yang mabok karena untuk menyifati maka pakai yang ya. Sedangkan sana itu yang haus. Nah, kedua-duanya ini ada tambahan alif dan nun. Ini adalah penyebab atau ilat yang kembali kepada lafal. Yang kembali kepada makna adalah isim sifatnya. Sehingga dua lafal ini mempunyai dua penyebab, dua ilat, begitu maksudnya, yang menyebabkan dia dihukumi huruf munsharif sehingga tidak boleh menerima tanwin, dan ketika i'rab jar tidak bisa menggunakan kasroh akan tetapi menggunakan fathah. Itu yang mempunyai dua penyebab, yaitu isim alam dan isim sifat. Sedangkan ada lagi isim huruf munsharif yang sebenarnya penyebabnya cuma satu, akan tetapi dianggap cukup untuk membuat dia isim huruf munsharif karena satu ilat atau satu penyebab itu sudah menempati dua ilat. Yaitu yang pertama sighot muntahal jumu. Sighot itu artinya bentuk, muntaha itu artinya akhir, selesai, atau pamungkas, begitu. Al-jumu jamak. Jadi jamak yang paling jamak karena sudah paling banyaknya jamak. Nah, itu maksudnya, itu muntaha. Sighot muntahal jumu itu sebenarnya ada definisinya. Definisinya sebenarnya adalah di mana ada lafal yang dibuat jamak taksir dan dia ada alif taksirnya. Dan setelah alif taksir itu ada dua huruf atau ada tiga huruf yang tengah mati. Ini sebenarnya ada definisi dalam bahasa Arab ya. Wa kullu jam'in mukassarin ba'da alifi taksirihi harfani au salah satu ahrufin au satu hasakinun. Itu definisinya sighot muntahal jumu. Akan tetapi seperti itu saja. Jadi di mana ada isim yang berbentuk jamak taksir dan ada alif taksirnya, setelah alif taksir ada dua huruf atau ada tiga huruf yang tengah mati. Itu dinamakan sighot muntahal jumu. Dan lafal-lafal yang seperti ini semuanya pasti dihukumi ghairu munsharif. Karena ini mempunyai satu ilat, jadi dia tidak berhubungan dengan yang lain, akan tapi dalam dirinya sendiri, yaitu kondisinya yang sama itu kembali kepada makna dan mengikuti wazan yang tidak biasa, wazannya khusus, yaitu wazan jamak taksirnya, itu merupakan yang kembali kepada makna. Jadi satu kalimah ini sudah menempati dua ilat yang akhirnya menyebabkan ghairu munsharif. Selanjutnya adalah alif ta'nis yang menyebabkan ghairu munsharif. Alif ta'nis itu ada dua. Yang pertama alif ta'nis maksurah, yang kedua alif ta'nis mamdudah. Yang dinamakan alif ta'nis maksurah adalah wa kullu alifin maksurin maqublaha, di mana ada isim yang akhirnya berupa alif yang sebelumnya itu dibaca pendek. Contohnya kayak lafal hubla. Ini belakangnya ada alif. Sebenarnya
Kalau kita melihat dari kata-kata hubla yang belakangnya alif, ini kalau kita lihat dari lafalnya, itu tidak bisa di-i'rabi dzahir. Tidak bisa di-i'rabi secara laudhan, akan tetapi di-i'rabi secara takdiron atau dikira-kirakan. Sebagaimana pembahasan kita pada materi sebelum ini, kita telah membahas i'rab secara laudhan dan takdiron. Sehingga kalau misalkan dikatakan nazartu ila hubla itu misalkan, maka kata-kata hubla itu i'rabnya jar menggunakan harokat yang dikira-kirakan di atas alif maksuroh ini. Karena apa dikira-kirakan? Karena dia berupa isim maksur, yaitu yang akhirnya berupa alif, dan alif ini tidak bisa menerima harokat. Maka ila hubla, lafal hublanya itu ciri-ciri i'rabnya adalah fathah yang diperkira-kirakan di atas alif karena dia isim maksur. Nah, kenapa masih dikatakan isim ghairu munsharif padahal dia maksur? Hubungannya begini. Kalau misalkan lafal hubla ini tidak ghairu munsharif, maka secara otomatis dia aslinya ada tanwin, dan ketika ada tanwin akhirnya ini berupa alif, maka ada pertemuan dua huruf mati. Ketika ada pertemu dua huruf mati, maka dia pasti dibaca hublan karena alifnya nanti akhirnya dibuang. Kalau ini dihukumi munsharif. Karena ini dihukumi huruf munsharif dan memang tidak ada tanwinnya, maka alifnya tetap. Banyak contohnya yang lain, misalkan lafal dzikro. Lafal dzikro itu ada al atau tidak ada al tetap dibaca dzikro karena alifnya ini juga termasuk alif taknis maksuroh. Dan ini dihukumi huruf munsharif. Ini termasuk lafal yang mempunyai satu ilat yang menduduki dua ilat sehingga dia menyebabkan dihukumi huruf munsharif. Yang selanjutnya adalah alif taknis mamdudah. Yang dinamakan alif taknis mamdudah adalah di mana ada lafal yang secara lafal dia akhirnya berupa hamzah dan sebelum hamzah adalah berupa alif. Hamzah ini juga aslinya sebenarnya alif. Jadi kalau definisi bahasa Arabnya itu huwa kullu alifin qablaha alifun fatuklabus saniyatu hamzatan, di mana ada alif yang sebelumnya ada alif dan yang kedua itu diganti hamzah. Sebenarnya begitu. Tetapi ya memang jadinya sudah asya'a misalkan begitu, sokhro'a ya sudah kita terima saja. Dan lafal-lafal yang seperti ini itu dikatakan sebagai lafal yang akhirnya itu berupa alif taknis mamdudah. Dan lafal-lafal yang seperti ini itu dihukumi ghairu munsharif, tidak butuh dengan ilat yang lain atau penyebab yang lain untuk membuat dia ghairu munsharif, akan tetapi cukup lafal-lafal ini saja sudah menyebabkan dihukumi ghairu munsharif. Sehingga ketika i'rabnya jar tidak bisa menggunakan kasroh dan tidak bisa ditanwin. Isim ghairu munsharif itu yang menyebabkan dia dihukumi ghairu munsharif cuma itu tadi sudah saya sebutkan, bahwa yang pertama adalah isim alam beserta dengan 6 ilat, sedangkan yang kedua isim sifat beserta dengan 3 ilat sehingga jumlahnya 9, dan dua lagi yaitu sihot mundal jumu dan isim yang disertai dengan alif ta'nis, entah itu alif ta'nis maksuroh maupun alif ta'nis mamdudah. Sebagai ringkasan, kita lihat sebenarnya isim yang bisa menjadi isim ghairu munsharif ada dua, yaitu yang pertama isim mufrad yang mempunyai arti satu atau berupa jamak taksir. Jadi tidak mungkin tasniyah, isim tasniyah, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim itu nggak mungkin. Pasti di antara ini. Bedanya dengan isim ghairu munsharif adalah kalau isim yang munsharif, dia rofaknya menggunakan domah tanwin, nasabnya menggunakan fathah tanwin, dan jarnya menggunakan kasroh dan ditanwin. Kalau isim ghairu munsharif bedanya adalah dia rofak menggunakan domah tapi tidak boleh ditanwin, nasabnya menggunakan fathah tidak boleh ditanwin, dan jarnya tetap menggunakan fathah tidak boleh ditanwin. Isim ghairu munsharif ini dihukumi ghairu munsharif dengan syarat dia tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Kalau sudah ada al dan dimudhofkan, maka dia akan kembali menjadi munsharif. Artinya bukan berarti
akhirnya bisa ditanwin? Bukan, karena kalau sudah ada al kan nggak boleh akhirnya ditanwin. Juga ketika dimudhofkan tidak boleh ditanwin. Maka yang dimaksud di sini hubungan efeknya adalah karena dihukumi munsharif, maka ciri-ciri jarnya itu menggunakan kasroh. Misalkan contohnya marortu bisakrona. Marortu saya telah lewat bisakrona dengan bertemu orang yang mabuk. Ini karena ini tidak ada al dan tidak dimudhofkan, maka tetap menggunakan fathah ciri-ciri jarnya. Akan tetapi kalau sudah dimasuki al, itu bunyinya sudah marortu bisakroni ya. Marortu saya telah lewat bisakroni dengan bertemu orang yang mabuk. Bedanya ya al itu kan termasuk adatu ta'rif. Jadi kalau sakrona itu masih nakiroh umum, kalau bisakroni ini orang yang mabuknya itu sudah khusus, yaitu orang yang tertentu begitu. Atau misalkan dimudhofkan, ahmada itu adalah aslinya isim ghairu munsharif. Harusnya ketika jar itu menggunakan fathah. Akan tapi karena dimudhofkan dengan kum, ini jadi marortu bi ahmadikum, dengan Ahmad kalian semua, Ahmadnya kalian semua, maka ahmadi itu kembali menjadi munsharif sehingga ciri-ciri jarnya itu menggunakan kasroh. Oke, alhamdulillah mungkin cukup itu saja pembahasan kita tentang isim ghairu munsharif. Semoga bisa menghantarkan pemahaman kita sekalian. Bagi yang belum paham, silahkan boleh untuk komen di bawah. Semoga nanti kita bisa mendiskusikan bersama. Sebelum kita akhiri, kita akan melihat pada bacaan kita sebagaimana pada materi sebelumnya. Kita melihat pada bacaan yang kelima yang kebetulan kita di sini menjumpai ada isim ghairu munsharif, kalau tidak salah. Nah, yang pertama lafal ahmadu. Lafal ahmadu ini isim ghairu munsharif sehingga walaupun dia isim dan tidak ada al di depan, dia tetap tidak ditanwin. Nah, ini lafal ahmadu. Lalu lafal ahmadu ini juga sama. Sudah, itu saja ya. Lafal ahmadu di sini contohnya. Jadi yang lain ini tidak ada yang berupa isim ghairu munsharif karena memang persentasenya pemakaian di lapangan sedikit. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari materi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.